Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisvi Indasari dari Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 25111102986. Hari ini saya akan membahas sebuah studi kasus berjudul menggugat identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Mengapa sebagian anak muda kini kurang merasa bangga menjadi orang Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor sejarah. Sejak masa penjajahan, politik adu domba membuat masyarakat lebih mengenal identitas suku atau agama dibanding identitas nasional. Faktor kedua, faktor sosial. Kesenjangan masih terasa. Misalnya di daerah Papua atau daerah perbatasan, banyak yang merasa menjadi warga kelas 2. Sehingga sulit merasa bagian dari Indonesia. Faktor ketiga, faktor teknologi. Generasi muda kini lebih sering mengonsumsi budaya luar seperti K-pop, film Hollywood, dan tren TikTok. Selain itu, algoritma media sosial menciptakan echo chamber. Seseorang hanya terpapar pada konten sesuai minatnya. Akibatnya, identitas makin terpecah dan ruang kebersamaan sebagai bangsa semakin menyempit. Relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masih relevan? Menurut saya, ya. Keduanya tetap menjadi perekat bangsa, namun selama ini lebih sering diperlakukan sebagai slogan, bukan praktik nyata. Untuk menghidupkannya kembali, pertama, Pancasila perlu diwujudkan dalam tindakan, keadilan sosial, pengakuan budaya daerah, dan kesetaraan. Kedua, memanfaatkan media digital. Konten budaya lokal yang menarik bisa menjadikan Pancasila bukan sekedar teks, melainkan gaya hidup. Jika dijalankan konsisten, keduanya tetap mampu menjadi social glue bangsa. Kritik terhadap kebijakan pemerintah. Jika ditinjau, kebijakan pemerintah dalam membangun identitas nasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Dalam bidang pendidikan, pembelajaran Pancasila cenderung bersifat hafalan semata. Hal ini membuat peserta didik merasa jenuh dan tidak merasakan kedekatan emosional dengan nilai-nilai tersebut. Dalam kampanye nasional, program seperti Bangga Buatan Indonesia lebih menekankan aspek konsumsi dan produk sehingga pesan kebersamaan dan identitas nasional tidak tersampaikan secara mendalam. Dalam kebijakan kebudayaan, seringkali terdapat kecenderungan yang Jawa sentris. Budaya lain dari berbagai daerah di Indonesia kurang mendapatkan ruang yang seimbang, padahal keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan pemerintah selama ini masih terlalu bersifat seragam dan terpusat, sehingga belum mampu merangkul semua lapisan masyarakat secara adil. Inisiatif sosial atau kebijakan baru. Saya mengusulkan program Indonesia Diversity Hub. Ini adalah platform digital yang mempertemukan anak muda lintas daerah untuk berbagi budaya. Misalnya, pemuda Papua membuat vlog keseharian, lalu ditonton oleh pemuda Jawa atau pemuda Minang berbagi resep masakan khas. Targetnya adalah generasi 15-25 tahun. Dengan strategi berupa kompetisi konten budaya, pertukaran digital, dan dukungan bagi kreator lokal. Keberhasilan diukur dari meningkatnya kolaborasi lintas daerah serta bertambahnya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Apakah identitas bangsa Indonesia benar-benar ada? Menurut Benedict Anderson, bangsa adalah image community atau komunitas yang dibayangkan. Kita merasa satu bangsa karena narasi bersama, yaitu Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Pancasila. Artinya, identitas Indonesia memang ada, meski rapuh. Ia bisa retak bila masyarakat lebih mengutamakan identitas suku, agama, atau fandom daripada kebangsaan. Namun keragaman justru kekuatan, bukan ancaman. Dengan dikelola adil, keragaman bisa memperkuat identitas nasional. Sebagai penutup, identitas bangsa Indonesia tidak boleh berhenti pada slogan.
Ia harus nyata melalui keadilan, pengakuan terhadap budaya, dan kreativitas anak muda di era digital. Mari jadikan keberagaman sebagai kekuatan yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.